Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar fisika di kelas 11 ya, di mana kade yang pertama yaitu tentang dinamika rotasi. Ibu mohon maaf sebelumnya karena video yang akan Ibu sampaikan pada kalian ini sangat sederhana ya, karena keterbatasan. Tetapi walaupun demikian, Ibu harap kalian bisa menyimak penjelasan dari apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, jadi materi kita yang pertama itu adalah dinamika rotasi. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan apa itu torsi, kemudian momen inersia, kemudian penerapan konsep torsi pada kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan hubungan besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi, ya. Nah, sebetulnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang dinamika ya. Apa sih sebetulnya dinamika ya? Nah, kalau di kelas 10 kalian mempelajari dinamika gerak lurus, di sana kalian mempelajari gaya hukum Newton 2 ya. Di mana di sana kalian mempelajari apa sih penyebab dari benda bergerak lurus. Nah, sedangkan sekarang di sini adalah apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak rotasi. Oke, kita simak selanjutnya ya. Nah, benda bisa bergerak rotasi itu karena adanya momen gaya ya, atau torsi. Torsi dalam fisika itu dilambangkan dengan huruf to dalam Yunani. Ini kurang lebih seperti huruf kho ya dalam huruf Arab. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi torsi? Torsi dipengaruhi yang pertama oleh gaya. Kemudian adanya lengan gaya dan ada poros. Ya. Bagaimana kita menggambarkan sebuah torsi? Jadi kalau kita mau menggambarkan sebuah torsi, pertama kita harus menggambar poros dulu. Jadi ada porosnya, ya, ada poros, kemudian ada gaya, kemudian antara poros dengan lengan gaya, ya antara poros dengan gaya ini dihubungkan oleh sebuah lengan, ya, sering disebut dengan lengan gaya. Nah, bagaimana syarat terjadinya sebuah torsi nih? Syarat terjadinya sebuah torsi itu adalah gaya dengan lengan itu harus tegak lurus ya. Ingat, di sini harus tegak lurus. Ya. Jadi ini harus 90 derajat, di sini harus tegak lurus. Nah, sehingga persamaan yang menjelaskan tentang torsi itu mudah saja, yaitu to sama dengan F kali R, yaitu gaya kali lengan itu akan sama dengan torsi. Di mana gaya adalah satuannya Newton, lengan satuannya meter, dan torsi satuannya adalah Newton meter tentunya ya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari nih, tidak semua gaya dengan lengan itu membentuk tegak lurus. Bagaimana jika seandainya torsi yang terjadi? Bagaimana torsi bisa terjadi tetapi jika gaya dan lengan tidak tegak lurus? Misalnya seperti contoh ini ya, ini poros, ini lengan, kemudian ini gaya. Jadi gaya membentuk sudut alfa tertentu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, ini yang pertama, kita tentukan dulu komponen gaya ini. Jadi kita mendapatkan gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita tentukan komponen gaya ini. Sudut di sini. Nah, kita gambarkan, ingat dengan penguraian vektor di kelas 10. Jadi ini gayanya, ya kan? Kemudian kita tentukan komponen gaya sumbu X-nya. Sehingga kita mendapatkan sudut di sini, ini kan, sudut di depan ini di depan gaya tersebut, ini sama dengan sudut ini. Kalau di depan berarti kita menggunakan sin kan, sehingga F di sini ini akan menjadi F sin alfa. Maka persamaan dari to sama dengan F, maaf sebentar. To sama dengan F kali R itu bisa berkembang menjadi to sama dengan FR sin alfa. Penggunaan to sama dengan F kali R jika memang lengan dengan gaya sudah tegak lurus gitu kan. Tapi kalau lengan dan gaya membentuk sudut tertentu, maka kita harus menggunakan FR sin alfa ya. Nah, itu adalah sekilas tentang momen gaya. Nah, bagaimana dengan momen inersia? Ya. Nah, momen inersia ini biasanya dilambangkan dengan I, itulah yang menyebabkan faktor kelembaman. Faktor kelembaman itu faktor yang menyebabkan kenapa benda bisa berotasi terus ya. Sama contohnya misalnya bumi. Kenapa bumi bisa berotasi? Karena bumi memiliki momen inersia. Nah, momen inersia ini dirumuskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. Di mana I adalah momen inersia partikel, M adalah massa,
R adalah jarak, biasanya massa tersebut jarak terhadap porosnya ya. Jadi ini tinggal mr kuadrat, atau R ini bisa juga berupa jari-jari. Nah, jika seandainya dalam sebuah sistem ada beberapa benda melakukan gerak rotasi secara bersamaan, maka jumlah momen inersianya tinggal penjumlahan aljabar biasa ya. Momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 ya, ditambah dengan titik 3 ini kalau seandainya masanya banyak. Nah, sementara untuk contoh beberapa momen inersia benda tegar, ini kan yang berputar, misalnya kalian sering main bola basket ya. Kalian sering mainkan bola basket berputar di telunjuk kalian, itu adalah kalau bola basket itu termasuk adalah bola berongga. Jadi besar momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Sedangkan bola pejal ini adalah 2/5 mr kuadrat. Bola pejal contohnya misalnya peluru, kelereng, bola bekel ya. Nah, itu adalah bola pejal. Jadi yang padat di tengahnya itu adalah bola pejal, di mana momen inersianya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan bola berongga seperti bola basket, bola plastik ya, banyak sekali contohnya bola yang berongga itu adalah I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, bagaimana dengan silinder berongga? Silinder berongga ini contohnya cincin, kemudian bulatan sepeda, ban sepeda yang ada jari-jarinya itu ya. Nah, ini momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat. Sedangkan silinder pejal itu seperti uang logam ya, kemudian cakram ya, Nah, ini adalah setengah mr kuadrat. Kemudian ada juga batang silinder yang diputar di ujung ya, di ujung. Kalau ini batang silinder kemudian diputar ya, ini I-nya adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi batang silinder ini memiliki panjang L, kemudian massanya M, diputar, maka I-nya adalah 1/3 ml kuadrat. Sedangkan kalau batang silinder yang di tengah, ya, jadi di tengah, di sini kemudian diputar, begitu, ya, ini I-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, di sini kita menemukan nih ada angka-angka tertentu ya. Ada bola pejal 2/5, bola berongga 2/3 gitu kan. Silinder berongga di sini sebetulnya ada 1, silinder pejal ada setengah, batang silinder yang di samping 1/3, batang silinder yang tengah 1/12. Maka secara umum momen inersia ini bisa dirumuskan sebagai I sama dengan K mr kuadrat, di mana K-nya ini adalah konstanta momen inersia atau konstanta dari benda tersebut. Jadi kalau bola pejal itu misalnya jadi 2/5, bola berongga jadi 2/3, silinder berongga menjadi setengah ya. Nah, Ibu harap semua bentuk dari benda tegar ini bisa kalian pahami dan harus kalian hafalkan ya. Jadi tidak banyak, cuman ada 6 ya. Bola pejal, bola berongga, silinder pejal, batang silinder yang di samping dengan batang silinder yang di tengah. Nah, itu sekilas tentang momen inersia ya. Nah, bagaimana sekarang dengan hubungan besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi ini adalah gerak lurus ya. Jadi pada gerak lurus kita mengenal adanya perpindahan linier, biasanya dilambangkan dengan S. Nah, pada rotasi perpindahan ini menjadi perpindahan sudut, lambangnya theta. Di mana hubungan antara perpindahan linier dengan perpindahan sudut, theta adalah sama dengan S per R atau S sama dengan theta kali R. Kemudian percepatan pada translasi V, pada rotasi menjadi kecepatan sudut omega, sehingga omega sama dengan B per R atau V sama dengan omega kali R. Kemudian percepatan linier kita kenal A pada gerak translasi, sedangkan pada gerak rotasi kita kenal adanya percepatan sudut atau alfa ya. Kalau di percepatan linier ini satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian kalau pada percepatan sudut ini menjadi radian per sekon kuadrat ya. Dan ini alfa, ini akan menjadi hubungannya alfa sama dengan A per R atau A sama dengan alfa kali R. Kemudian pada gerak translasi kita kenal ada massa ya kan? Massa, sedangkan pada rotasi kita kenal momen inersia. Jadi M
kita rubah jadi I kan gitu ya. Sehingga di sini hubungannya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Sedangkan gaya sekarang. Gaya F kita kenal, kalau pada hukum Newton ini sigma F, hukum Newton 2 maksudnya, sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan pada gerak rotasi kita kenal adanya momen gaya, tau. Nah sekarang kita pada hukum 2 Newtonnya, sigma tau ini akan menjadi I kali alfa. Kita lihat I-nya dari mana? I di sini M, I di sini I gitu kan. Kemudian A di sini ditranslasi A, kemudian dirotasi adalah alfa. Kita tinggal merubah saja M menjadi I, A menjadi alfa gitu. Jadi I kali alfa. Nanti ini akan diterangkan lebih lanjut lagi. Atau bisa juga sigma tau sama dengan F kali R plus nanti titik 3 di sana ya. Nah, ini hubungannya F sama dengan tau sama dengan F kali R atau tau sama dengan I kali alfa. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini momentum linier. Momentum linier itu kan P sama dengan M kali V, kemudian momentum sudut P-nya diganti lambangnya menjadi L, M di sini menjadi I, V menjadi omega. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya tinggal L sama dengan R kali P atau RMB. Nah, kalau kita perhatikan dari seluruh hubungan ini sampai momentum sudut, ternyata hubungan antara translasi dengan rotasi itu hanya dihubungkan oleh sebuah jari-jari gitu, ya. Ini sebetulnya S dengan theta sama, tapi kalau ada jari-jari di sini jadi hubungannya jadi berubah gitu ya. Jadi theta sama dengan S per R. V kecepatan linear dengan kecepatan sudut ditambahkan dengan jari-jari. Kemudian A dengan alfa juga dengan jari-jari ya. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana dengan energi kinetik? Energi kinetik kita kenal, kalian sudah mengenal di kelas 10 setengah MP kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi nih, energi kinetik rotasi tinggal M-nya diganti dengan I, A-nya kita ganti dengan ini bukan A, ini omega ya, omega kuadrat. Jadi energi kinetiknya I-nya diganti dengan M-nya diganti dengan I, kemudian kecepatan linearnya diganti dengan omega. Ini akan kita mendapatkan menjadi setengah I omega kuadrat. Kemudian usaha F kali S, di sini tinggal F-nya ganti dengan torsi, S-nya ganti dengan theta ya. Kemudian daya F kali V, gaya kali kecepatan, maka di sini gayanya ganti dengan omega, V-nya ganti dengan gayanya ganti dengan tau, F-nya ganti dengan omega. Impuls juga begitu. Impuls kita kenal I kali delta T, sehingga impuls sudutnya adalah tau kali delta T. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara besaran rotasi dan besaran translasi. Nah, selanjutnya biar sekali-kali ya. Ini adalah hubungan torsi dengan hukum 2 Newton. Dari hukum 2 Newton kita kenal F sama dengan M kali A. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini katakan saja ini sebagai persamaan pertama. Kemudian percepatan sudut alfa sama dengan A kali A per R atau A sama dengan alfa kali R. Tadi sudah kita bahas. Kemudian massa pada gerak rotasi ini adalah menjadi momen inersia I sama dengan MR kuadrat. Jadi torsi, kalau torsi sama dengan tau sama dengan F kali R dan F-nya kita ganti dengan persamaan yang pertama, jadi ini M kali A kali R, ya kan? Kemudian A-nya kita ganti dengan persamaan sudut yang kedua, jadi ini akan menjadi M sama dengan alfa kali R kali R. Ini R-nya kan ada 2, ya kan? Kita geserkan M-nya ke sini, sehingga R kuadratnya ke sebelah sini, sehingga kita akan mendapatkan MR kuadrat dikalikan dengan alfa. Nah, MR kuadrat ini adalah momen inersia, ya kan? MR kuadrat adalah momen inersia, sehingga di sini kita akan mendapatkan tau sama dengan I dikalikan alfa, di mana I adalah momen inersia pada benda, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, alfa adalah percepatan sudut radian per sekon kuadrat, tau adalah torsi Newton per meter. Ya, jadi torsi sekarang ada 2 persamaannya. Selain tau sama dengan F kali R, kita juga akan mendapatkan tau sama dengan I kali alfa.
Oke. Bagian terakhir, seandainya pada sebuah benda nih terjadi beberapa torsi, ini akan berlaku sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah titik 3. Contohnya begini. Misalnya di sini ada sebuah papan, sebuah batang ada 4 meter. Kemudian setiap meternya di sini ada 5 gaya, di mana di titik A ada F1, titik B F2, titik C ada F3 dengan membentuk sudut alfa, di titik D ada F4 dengan membentuk sudut beta, dan titik E ada F5. Nah, kita ibaratkan saja untuk mudahnya, jika nilai semua gaya sama adalah 10 Newton, maka tentukan torsi yang dialami oleh benda jika diputar pada poros E di sini. Dengan nilai, Ibu tambahkan ya, dengan nilai alfa sama dengan 30 derajat dan beta sama dengan 60 derajat. Nah, jadi ini adalah sudutnya ya, kita ibaratkan sudutnya seperti ini. Silahkan dicoba, nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.